Informasi lain, tim gabungan Polda Sulawesi Tengah melakukan olah tempat kejadian perkara pasca ledakan tungku di smelter PT ITSS Morowali. Polisi memastikan tidak ada zat berbahaya di lokasi kejadian. Olah tempat kejadian perkara dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Polres Morowali, Polda Sulawesi Tengah, Bareskrim Polri, Inafis, Laboratorium Forensik, dan Bidang Kedokteran Kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Hasil olah TKP masih akan dianalisa sebelum dirilis kesimpulan penyebab kejadian. 6 orang saksi dari PT Indonesia Singsan Stainless Steel Morowali juga sudah dimintai keterangan oleh tim gabungan. Akan kami lakukan olah TKP, mudah-mudahan target hari ini olah TKP bisa selesai. Kemudian setelah itu akan dilakukan analisa data oleh tim dari lapor. Kemudian untuk penyelidikan dilaksanakan pemeriksaan saksi-saksi. Sampai saat ini sudah 6 saksi yang sudah diambil keterangan oleh tim penyelidik, dan saat ini juga pemeriksaan atau interogasi terhadap saksi-saksi masih berjalan. Korban meninggal dunia akibat ledakan tungku di PT ITSS bertambah menjadi 16 orang. Sebelumnya mereka mendapat perawatan di RSUD Morowali. Semua pasien yang dirawat mengalami luka bakar lebih dari 50%. Rata-rata pasien dengan luka bakar yang cukup luas, sekitar lebih dari 50-70%. Selain luka bakar juga pasien sangat banyak menderita patah tulang atau fraktur. Iya, jadi benar tadi pasien yang kami rawat di ICU yang memang saat masuk kemarin kita langsung berikan alat bantu napas ya dengan ventilator. Kemudian tadi siang setelah kita berusaha maksimal pasien dinyatakan meninggal, pasien TKA. Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho, bersama Danrem 132 Tadulako, Brigjen Dodi Triwinarto, menjenguk korban ledakan tungku PT Indonesia Singsan Stainless Steel di kawasan PT IMIP. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas ledakan tungku di PT ITSS. Untuk sementara, polisi juga menghentikan operasional perusahaan itu hingga selesainya penyidikan. Sebelumnya, tungku pengolahan atau smelter PT ITSS terbakar hingga menyebabkan 16 pekerja meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini pasca ledakan tungku smelter yang menewaskan belasan orang, kita sapa jurnalis Kompas TV, Patarudin. Patarudin, hingga saat ini ada 16 orang meninggal dunia akibat ledakan smelter di PT ITSS. Lalu seperti apa kondisi korban? Ya, Arjuno dan pemirsa, dari halaman Rumah Sakit Umum Daerah Morowali kami melaporkan perkembangan penanganan pasien korban ledakan PT ITSS Morowali. Dan tadi ada 2 pasien tenaga kerja asing yang dirujuk melalui bandara PT IMIP menuju Jakarta. Rencananya pasien tersebut akan langsung diterbangkan juga ke negara asal di China. Kemudian untuk korban meninggal dunia sampai hari ini kami memperoleh informasi bahwa sudah mencapai 18 orang. Kemarin sore itu menjelang pukul 4, satu yang meninggal, kemudian maghrib 1 lagi, dan pada menjelang tengah malam hingga tengah malam ada 2 lagi, dan itu tenaga kerja asing. Jadi dari sore hingga tengah malam ada 4 yang meninggal, 3 diantaranya adalah tenaga kerja asing. Arjuno. Ya Pak Tar, untuk saat ini bagaimana dengan penyelidikan kepolisian terkait dengan penyebab ledakan dan siapa saja yang telah diperiksa? Ya Pak Tar, untuk saat ini bagaimana dengan penyelidikan dari pihak kepolisian dan siapa yang bertanggung jawab atas penyebab keledakan tersebut? Sejauh ini soal siapa yang bertanggung jawab itu masih dalam proses penanganan tim gabungan yang dibentuk oleh Polda Sulteng bersama Polres Morowali dan Mabes Polri dan pihak-pihak lain yang terkait. Tentunya pihak perusahaan juga tidak akan lepas dari proses penanganan yang ditangani yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, untuk saat ini operasional dari smelter sendiri seperti apa? Apakah masih beroperasi seperti normal atau sudah berangsur kondusif? Ya, sesuai hasil konferensi pers dari Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho bahwa selama proses
penanganan atau proses hukum atau investigasi dilakukan oleh tim gabungan, maka operasional dari PT ITSS itu akan dihentikan sementara. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Patarudin dari Morowali, Sulawesi Tengah.